semuanya. Saya mewakili kantor pengacara Hotman Paris dan asisten saya bernama Hana, pengacara Hana. Satu lagi tim kuasa hukum terpisah dari kantor pengacara Dodi, nama mereka Andreas Timothy dari MRP. Andreas Timothy, ada 3 kantor pengacara, satu lagi Ali, tidak tadi diperkalangan karena masih ada kaitan. Oke. Kami adalah kuasa resmi dari Nadiem, terutama kantor kami dari sejak awal. Dan sebagaimana Anda baca di dalam press release daripada kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya gak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi. Yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun, baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Raymond. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini ya. Ada di sini bagian sudah terima. Inilah hasil auditnya. Ada 1 dan 2 ya. Sudah diaudit untuk laptop 2020 ya kan. 2021 sama 2022 ya. Jadi untuk pengadaan laptop tersebut sudah diaudit dan di dalam hasil audit BPKP ini disebutkan, okay. Ini saya bacakan ya. Itu saya sudah kasih ke kalian. Tujuan BPKP untuk melakukan audit ini adalah untuk mengaudit program bantuan laptop tersebut di SD, SMP, SLB yang bersumber dari APBN untuk meneliti, memeriksa apakah tepat waktu. 1, apakah tepat jumlah, apakah tepat harga, apakah tepat kualitas dan tepat manfaat. Jadi BPKP telah meneliti, mengaudit secara menyeluruh berkaitan dengan markup. Itu namanya tepat harga, tepat waktu, dan tepat jumlah, tepat guna ya. Itulah sudah diaudit semuanya. Inilah hasilnya 2 kali dalam tahun yang berbeda, okay. 2 kali diaudit, okay. Sekarang apakah benar ada markup ya? Sekarang inilah hasil dari BPKP ya untuk tahun anggaran 2020 yang disebutkan di sini bahwa kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi menurut BPKP sepanjang menyangkut harga tidak ditemukan markup. Itu artinya ini. Kami tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan mempengaruhi ketepatan harga. Jadi hasil audit BPKP itu 2 kali seperti itu ya, termasuk untuk tahun 2021, 2020, 2021 2022. Bayangkan coba, BPKP mengatakan dari segi harga tidak ada hal-hal yang mencurigakan yang mempengaruhi ketepatan harga. Ya, itu bahasa tertulisnya, berarti bahasa awamnya berarti tidak ada markup. Oke. Kemudian
Itu di dalam 2 kali audit dilakukan oleh BPKB yang itu kami sudah kutip di situ, semuanya disebutkan bahwa tidak ada. Kemudian mengenai cara prosedur pengadaan laptop tersebut disebutkan di sini bahwa pembelian laptop tersebut melalui lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP, ya. Di sini diaudit semua itu, ya. Diaudit semua. LKPP itu kan langsung lembaga pemerintah itu, bukan adanya yang melaksanakan. Di sini Anda bisa lihat di sini bahwa di dalam harga awal 6.499.000 per laptop di LKPP, 6.499.000 itu yang untuk pengadaan 2021-2022, dan setelah dinego hasilnya adalah 5.800.000. Jadi orang siapapun bisa membaca harga itu di LKPP, di e-katalog resmi diumumkan pada saat itu harganya berapa, dan setelah dinego berkurang berapa ini dari 6.499.000 menjadi 5.800.000, berkurang hampir 700.000. Cuma tiap jenis laptop memang berbeda-beda, tapi semuanya terjadi penurunan. Ini hasil audit dari BPKB. Inilah dasarnya BPKB mengatakan tidak ada hal-hal signifikan mengaruhi penentuan harga. Itu ada di auditnya, saya sudah kasih kesimpulan semua. Terus juga diuraikan di sini bahwa coba di halaman di halaman 3 disebutkan sudah pemanfaatan Chromebook tersebut sudah 95%, guru 86%, kepala sekolah 50%. Hasil audit ini dilakukan di 22 provinsi, ya. BPKB melakukan audit di 22 provinsi yang semuanya mengatakan telah menerima, dan presentasinya pun ada di audit BPKB. BPKB juga mengatakan dari segi Kemendikbud tidak ada pelanggaran. Memang ada yang menyampaikan itu, ada yang rusak, ada yang tidak bisa dipakai oleh orang sana, tapi dari segi pengiriman barang dari pusat sudah sah semuanya. Presentasinya pun ada di situ semua. Jadi dari segi mengatakan bahwa itu bukan barang yang tepat, ternyata memang tepat, ya. Ini dari hasil audit, ya. Saya bukan ngomong saya pribadi, ya. Kemudian ada lagi hasil BPKB di sini. Oke. Sekarang ada tuduhan tentang 3T, pasti wartawan nanya itu, ya. Apa kebaca 3T? Apa? Terdepan, tertinggal, dan terluar. Ternyata pengadaan laptop itu tidak mencakup di sana, ya kan? Ya, itu tidak mencakup di sana. Jadi memang ini hanya yang sebatas bagi yang bisa yang ada akses internetnya. Jadi tuduhan bahwa dikirimkan ke daerah 3T itu tidak benar, ya. Hanya terhadap yang ada akses internetnya, karena waktu itu keadaan COVID sangat kesulitan semua untuk proses belajar. Anda bisa baca lagi. Apa yang kami kutip ini adalah sebagian besar, sepanjang menyangkut kerugian harga, itu murni dari, bukan kata-kata saya loh, ya. Jadi jangan bilang bahwa saya sebagai pengacara terkaya ini. Yang jelas tidak ada pelanggaran apapun, baik dari segi prosedur, penentuan harga, dan tepat waktu, dan penerimaan. Itu dari BPKB. Oleh karenanya, kalau tidak ada pelanggaran dari segi harga, tidak ada markup, berarti unsur korupsi sudah gugur. Karena tidak ada korupsi kalau tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara kalau tidak ada markup. Ini BPKB loh, lembaga yang satu-satunya yang memang berhak memberikan opini apakah ada kerugian negara atau tidak. Nanti pun di pengadilan tanpa BPKB dan tanpa ada surat audit dari BPKB tidak akan ada perkara korupsi. Itu, ya.
Jadi sepanjang menyangkut markup satu berapa? Triliun berapa? Sepanjang menyangkut markup 1,1 triliun tentang harga laptop, itu sudah dijawab di sini, tidak ada. Itu bukan apa kata Hotman, itu yang tertulis, tidak ada hal yang mencurigakan dari segi penentuan harga. Ya, berarti sama sekali tidak ada di sini ada markup dan sebagainya. Itu satu ya. Oke. Sekarang kerugian pertama tadi dari laptop 1,1. Kemudian ada kerugian lagi namanya device apa? Device management, di mana setiap laptop harus membayar ke Google $30 untuk seumur hidup, seumur laptop tersebut. Ya. Jadi kerugian negara yang itu berapa duit? Satu lagi kerugian, kalau tadi kan mengenai harga 1,1 triliun yang oleh kejaksaan kerugian, itu kita jawab bahwa di hasil BPKB tidak ada. Kemudian ada lagi kerugian kedua 498 miliar yang katanya adalah setiap laptop itu harus membayar ke Google $30 per satu laptop untuk sistem manajemennya. Antara lain itu bisa mengontrol di mana para murid tidak bisa nonton video porno dan sebagainya. Kalau dibandingkan harga device management ini dengan Windows jauh lebih mahal. Harga Windows berapa? Kalau Windows harganya 200 sampai $230. Itu pun per 3 tahun. Sedangkan Google hanya sekali seumur hidup, hanya $30. Itu memang kalau yang itu tidak dibahas di audit BPKB ini. Tapi katanya tadi kan tidak ada kecurigaan mengenai penentuan harga. Jadi sepanjang mengenai kerugian negara, tanggapan kita adalah seperti itu. Sekarang pertanyaan adalah begini, yang menerima waktu yang membayar ke Google itu adalah vendor yang membayar kepada Google untuk dicantumkan Chromebook sistem device managementnya dalam laptop, dan kemudian vendor itu kemudian ikut dalam LKBB itu menjual barangnya. Jadi yang membayar ke Google itu adalah bukan Kemendikbud, tidak ada kaitan sama sekali. Yang membayar device management itu ke Google bukan kementerian, tapi vendor swasta yang dalam rangka untuk membuat laptopnya lengkap, maka dia beli device management yang sistem dijual oleh Google, yang Google jauh lebih murah ya, jauh lebih murah dari Windows. Ya, itu jawaban kita terhadap kerugian negara yang kedua 498 miliar. Nah, pertanyaannya begini lagi, ini yang paling sensitif. Ada yang mengatakan Google itu kan karena ada kaitannya dengan Nadiem. Begini, Google itu jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri Nadiem sudah kurang dari 1%. Ada itu di daftar di situ kita kasih. Jadi pada waktu itu Nadiem yang yang membawa teknologi ke lapangan kerjaan, mungkin bagi ribuan saudara-saudara kamu yang jadi supir gojek ya, dialah yang membawa itu. Cuma sesudah dia 2020 ada berapa sahamnya? Coba ini saham dia nih, dan ini adalah resmi di bursa. Sahamnya Nadiem di Gojek tahun 2019 cuma sisa 3,6%, 3,4%. Tahun 2020 pada saat Google itu mulai bertransaksi dengan para vendor, saham dia cuma 3,4%. Kemudian ke Google, karena Google masuk selalu melalui isu saham di bursa. Jadi tuduhan bahwa seolah-olah Nadiem itu ada kaitan sama Google sama sekali, harusnya Anda tahu dong, berada begitu banyak para konglo di situ. Itulah salah satu yang disesalkan oleh Nadiem, kenapa dia jual sahamnya dulu buru-buru. Karena kalau dia dulu nggak jual sahamnya, itu dia aku pun sempat
Aku pun sempat bicara sama dia, coba saya ikut saham dulu. Aku juga nyesal. Dia panggil saya Om. Dan bapaknya dulu saya satu kantor, Dr. Nona Anwar Makarim. Saya 20 tahun sebagai ketua bank. Saya juga nyesal Om. Nggak tahu segitu sukses. Saya udah keburu jual saham saya. Jadi yang menjadi pemegang saham di Google itu tidak betul adalah berapa perusahaan internasional berapa? Ada Google, apa? Ada Facebook, ada PayPal, Terus ada Google. Jadi sudah perusahaan raksasa dunia, termasuk beberapa konglomerat Indonesia sebagai ini belum resmi dituduhkan dan kami tidak tahu apakah benar ini tuduhan atau tidak. Ini Anda akan menarik. Ini yang sebenarnya kemungkinan besar mau dicari biangnya. Anda tahu nggak? Di tahun 2020 membeli saham dari Gojek ini 6,8 triliun. Nggak lama kemudian anjlok tinggal sisa 50 miliar. Sehingga banyak orang penasaran siapa biangnya ini. Apakah Nadiem? Pada saat itu sahamnya sudah cuma sekitar 52% pegang. Dan saya sekarang dua lagi ada yang besar masuk. Tahu apa? Dua bosnya Sritek yang pegang nanti pidananya. Aku dari ditunjuk oleh dua direksi keluarga Sritek. Abang Ari sudah menunjuk Hotman Paris. Ya, kenapa? Ya, yang sekarang mereka lagi ditawar lagi bahas komentar si botak si Rasman dan Sution. Ya. Kita, ya bahkan kita tahu kita kan namanya pengacara kan berusaha. Apalagi karena waktu susah zaman dulu, zaman perjuangan tahun 2000 itu Presiden RI percaya benar sama aku. 25 tahun dia jadi klienku, honorku atau berapa banyak dia bayar. Jadi wajar dong kalau saya yang dulunya dipercaya berkeluh kesah, apa salahnya? Ya kan, soal dikabulkan itu hal lain lah. Namanya juga minta, namanya juga usaha, gitu loh bos. Ya. Oh, saya nggak mau komentar soal itu. Anda lihat aja nanti, ya. Anda lihat nanti, tapi saya ngomong ya. Inilah hasil audit BPKP yang mewakili negara untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 terkait dengan pengadaan laptop Chromebook, ya, di mana kesimpulan dari BPKP disebutkan di sini tidak ada faktor signifikan dalam penentuan harga. Artinya tidak ada yang mereka BPKP curigai atau temuan tentang penentuan harga. Kalau dipakai bahasa awam itu sama saja tidak ada markup. Ini hasil audit dari BPKP untuk periode 2020. Terima kasih. Apa? Oh? Kan lu punya, jadi bagi tadi. Kalau naksir sama gue, kita bagi tadi. Oke, atas. Nah, jauh. Nanti kasih tiket sama biji dulu. Udah ya? Ada analisanya ada di sini. Anda bisa baca di situ. Ya, oke. Yang apa ini? Ini ada 3. Masih terkait dengan ini yang masih yang itu. Ya, itu tulisan Nadiem itu. Ya, itu tulisan Nadiem sendiri waktu dia sama Deddy Komuser. Ya. Kita tahu, saya hanya bilang ada, tanyakan aja dari 6,8 triliun turun jadi 50 M. Siapa yang marah kalau nggak gitu? Saya nggak tahu. Cuma itu banyak desas-desus. Karena itu uangnya diinvestasikan di Gojek, ya tentu seolah-olah ada kaitannya dengan Nadiem. Padahal saat itu Nadiem sekarang ini cuma kurang dari 1%. Dia bukan pemegang saham pengendali, gitu loh. Udah itu aja. Saya nggak bisa menuduh, hanya ada desas-desus. Oke?
Oh itu dari fans itu dikirim. Ada fansku dari Korea. Keren apa sih? Gue malah nggak tahu apa itu. Hah? Ya udah dikirim begitu, gue posting aja. Ya karena gue ganteng di situ, gue posting. Gue nggak tahu itu apa. Iya, karena banyak ada beberapa oknum pengacara yang karena dia nggak laku, malah yang dinyinyirin, misalnya klien gua Nadiem ditahan, hore katanya kan, ya kan? Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah bagian dari proses. Kalau saya kalah satu berarti ada menang 1000, makanya aku bisa kaya gitu loh. Bang, ini jadi ajang pembuktian juga nggak sih buat yang nyinyir artinya ya? Ya buktinya terus menerus aja. Sekarang Sritek datang ke gua. Siapa lagi? Pak, hampir semua naga datang ke gua, bukan hanya itu, semua naga. Perkara bisnisnya, dibilangin zaman susah Prabowo itu pakai gua 25 tahun, zaman dia berjuang sejak lengser dari jabatan kemiliteran. Hadapi teman-teman haters yang nyinyir, apalagi oknum pengacara, gimana Bang? Ya jawabannya kasihan dulu. Seorang pengacara itu kalau mau maju, buatlah program-program yang membuat orang simpatik, yang membuktikan bahwa kamu itu berhasil. Jangan nyinyirin karya atau kegagalan sesama pengacara, itu namanya iri. Ya jelaslah iri lah. Setiap hari dia buka di media perkara besar, Hotman lagi. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2000. Semua perkara bisnis gue yang pegang, hampir semua. Sempet sebel nggak sih Bang, artinya ya masih ada? Gue ketawa aja, kelihatan kan, buktinya ada oknum pengacara, kliennya siapa? Fadel, perkara-perkara receh gitu loh. Kemarin juga joget sama Azira Rami Itu udah waktu zaman corona, itu udah lama, itu tahun 2022 itu ketemu di Bali, ada orang tuanya juga. Itu waktu itu dia hanya fans doang, itu zaman dulu itu mah. Lihat aja itu kan dari pakai masker kan. Di tahun 2002 itu di Bali. Bang, yang cukup unik kan di IG juga kan? Itu video lama banget ya. Yang cukup unik kan ada gambar ada pengacara Batak, salah satunya ditempel Apa? Rasman itu gimana Bang? Kesuksesan pengacara Batak itu loh yang katanya sampai oke. Ya tanya si Rasman lah, gimana kau agar bisa kau sukses? Ya rubah kelakuanmu, rubah cara berpikirmu. Kalau orang mau baju harus rubah cara berpikirnya. Oke? Jangan nyinyirin orang yang sudah sesama pengacara yang lagi maju. Karena kalau ada orang membenci saya, maka dia akan dibenci puluhan juta fans gua. Hotman itu fansnya udah di mana-mana, seluruh Indonesia. Kalau saya ada yang bertanya lagi, kok Hotman jualan parfum katanya? Lu tahu yang jual parfum di seluruh dunia itu ada perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Hah? Lu jual itu kayak Dor apa Dior segala macam itu kan raksasa dunia. Ya kenapa gua nggak coba? Dan memang benar. Kalau gua live setiap jam 5 subuh, itu kalau staff gua yang live paling 30 orang yang nonton. Tapi kalau gua yang live lah naik 1000. Jadi orang membeli parfum gua itu bukan karena parfumnya kali, tapi karena ngefans sama aku. Sehingga sekarang olahraga gua jadi berkurang gara-gara itu. Suka dukanya Bang, artinya tiap subuh jualan TikTok sendiri, suka dukanya apa sih? Ya suka dukanya, satu, saya jadi kurang olahraga. Karena kadang saya jam 3 baru pulang dari pesta dansa. Kebetulan live-nya itu kan tidak jauh dari kamar gua. Udah kedengaran mulai loncengnya, akhirnya gua juga jadi prihatin. Kalau saya tidak ikut, nanti parfumnya nggak laku. Orang 30 orang, cuma 30 orang yang nonton. Tapi kalau gua ada, makanya aku sering ada itu masih pakai kimono. Pakai kimono, langsung itu 1000 yang nonton. Ya sayang duitnya kan. Dan fansnya juga memang pengen, mas. Selalu kalau saya nggak ada, pada nanya, mana Hotman? Dari Papua, dari NTT, ya. Ada gua pun dia nggak percaya, dikiranya itu cuma AI ya. Itu asli nggak sih? Terpaksa harus gua bikin gini biar dia percaya gini. Berarti tidak pernah kredibilitas Abang sebagai pengacara yang sangat dengan banyak banget yang besar dengan jual parfum. Tetap mau turun. Bukan dong, karena konglomerat dunia ini kan penjual parfum, dan aku kan rencananya makro, bukan hanya sekarang aja udah 7 produk. Rencana saya itu mau ratusan produk makro. Cuma enak banget kan kita jual barang orang. Dia yang bikin pabrik capek-capek, gua tinggal jual, harga untungnya berlipat. Itulah makanya perusahaan-perusahaan
yang jual online itu kan kaya raya semuanya. Dia tuh yang lagi perkara sama Nikita, lawannya itu kan kaya raya banget. Lawannya Nikita siapa itu, dokter siapa itu? Itu kaya banget itu. Modal berapa dijual berapa? Itu yang mau. Justru saya nyesal kenapa nggak dari dulu. Kan saya udah 20 tahun terkenal. Kenapa nggak dari dulu? Saya itu terlalu banyak investasi di udah nggak tahu deh, apartemen gua nggak kehitung. Nah, untuk bayar IPL aja gua pusing. Ada satu unit apartemen gua di Bali itu Semarekon tuh gua hanya unit gua aja 65 unit. Lu bayangin IPL-nya berapa itu? Berarti menyesal membeli properti, Bang? Menyesal banget gua. Di Semarekon Serpong 2 lantai, di klub udah berlantai-lantai deh, di Tamrin Residen, di mana-mana. Karena waktu itu saya sukses banget sebagai pengacara, nggak tahu bisnis apa-apa, main beli aja properti. Tapi sejak 5 tahun lalu, sejak gua gabung di Holywing, udah berbeda karena kita sudah punya 73 klub Holywing, termasuk di Malaysia sama di Bangkok, dan investasi saya di sana sudah berkembang banget. Berarti pola pikirnya sekarang jadi pebisnis ya, Bang? Sudah jadi pebisnis. Hukum lawyer itu juga pebisnis kok, ya itu. Apalagi ya bisa, karena saya melihat karena orang membeli itu karena terpesona dengan idolanya. Ngerti nggak? Orang membeli karena terpesona dengan idolanya. Jadi banyak cowok-cowok memilih parfum saya ingin seperti Hotman Paris gitu, ya. Digemari banyak cewek. Jadi karena mereka pasti yakin Hotman nggak mungkin pakai parfum KW-KW. Itu loh. Jadi anak-anak muda di daerah itu ada parfum saya namanya Playboy Hotman Choice. Itu laku banget. Itu yang kalau saya bawa ini nih. Ntar kau bilang promo lagi. Bawa nggak ada ini. Nih aku selalu bawa nih. Nggak bawa lagi kok. Aku bawa ya. Betul hari ini nggak bawa. Nggak bawa. Ada di mobil. Selain parfum, Bang? Apa? Sama lagi. Ada di IG gua kalau lihat di iklan sama di TikTok gua. Bang, tapi kan jualan parfum masih pakai parfum brand lain nggak sih? Banyak ada jual parfum ya. Lu bayangin kalau sejuta botol sebulan, lu tahu nggak berapa untungnya itu? Cukup beli mungkin 1 tahun bisa cukup beli Lamborghini kali. Terus aku juga jual sabun mandi yang memang sabun mandinya benar-benar saya bikin harum. Jadi kalau Anda mandi tidak perlu pakai parfum lagi, ya. Iya benar, harum banget, ya. Satu lagi body lotion juga harum. Jadi sengaja saya bikin pakai sabun harum, pakai body lotion habis mandi harum, tambah lagi parfum sehingga tubuh kau jadi seksi gitu. Tapi Bang, ini terjun langsung untuk milih produknya yang mau di... Ya tentu saya penentunya. Karena kan setiap produksi kan duit gua yang keluar. Itu semua botolnya pun dari Cina. Ya, sebentar lagi kita akan memproduksi, tahu nggak apa? Kesukaan laki-laki. Tahu nggak apa? Bawal, bikin bawal di bawah. Apa namanya itu? Bikin bawal ya? Bikin di bawah kebal. Bikin kebal di bawah. Lu ngerti nggak sih? Bukan obat kuat, bikin. Ya, dan lagi bakal ada itu, bikin kuat. Tapi kan jualan produk kayak segala macam ini masih pakai brand toko-toko luar sih atau brand luar sih? Only Hotman Paris. Only. Semua saya. Berarti udah sudah laku. Sudah ada sabun mandi, ada body lotion, kemudian ada parfumnya udah 7 jenis. Sebentar lagi bakal ada untuk kebal. Berarti Dan lagi bakal ada sampo. Karena aku mau kaya, nggak mau miskin kayak lu. Made in Indonesia Pak ya? Made in Indonesia ya? Iya, karena ternyata banyak benar untung jualan melalui TikTok itu. Nggak perlu bikin mall, tidak perlu bikin gedung, lu bisa jualan seluruh Indonesia. Kenapa bisa jualan? Karena aku sudah terkenal, fans gua banyak gitu loh. Itu loh. Jadi tanpa harus mendirikan mall, kau bisa jualan. Tapi dengan kemarin sempat kan down live TikTok ini sempat mengganggu. Oh iya, kemarin kecewa lah 3 hari kita nggak ada penghasilan. Ya. Berapa drastis Bang? Nggak usah by detailnya lah. Kalau sekarang ini saya belum mengharapkan untungnya. Yang penting pegawai terlatih, karena target saya itu bakal sampai 100 produk.
Bukan sekarang ini baru 7, baru 9. Dan itu susah untuk memproduksinya. Saya harus menghubungi pabrik di Korea, sudah dapat ya, dari Cina, botolnya semua dari Cina. Jadi benar-benar investasi besar saya. Tapi modal utamanya adalah nama kita. Karena kalau you nggak terkenal, orang mana peduli. Bang, pindah ke Bang hukum, Bang, nama Raffi Ahmad kembali lagi dikatakan sebagai money laundering. Tapi secara hukum bisa nggak sih Bang diperiksa Bang? Aku kan pernah jadi kuasa hukum tentang itu. Nggak ada bukti money laundering. Makanya orang-orang yang ngomong itu buktikan dong. Sebenarnya kalau dia bukan pengecut atau tukang pindah, langsung aja paparkan itunya, bundel rekeningnya mana. Bisa kan dibuktikan? Nomor berapa, udah itu aja. Jangan hanya fitnah doang. Itu waktu zaman pilpres itu sudah ada. Jadi artinya orang kalau nuduh, ya gentle dong. Ini loh rekeningnya, selesai. Kalau ada rekeningnya ya orang nggak bisa berkutik kan. Tunjukkan dong. Ya kan? Ini nggak ada. Lagian ngapain bukan rekening segitu banyak? Lagian kan kalau dia nggak mau tinggal tutup doang, tinggal telepon rekening juga bisa tutup. Itu bohong itu. Tapi kan melihat pabrik yang Pandangan abang dong dengan wanita Batak yang tadi udah Gua nggak mau komen, gua nggak ngerti soalnya. tapi Bang artinya kan banyak asumsi publik Apa? yang mengarah Apa? Bisnis hiburannya berhenti dong. Kok berhenti? Akan tetap lanjut dengan adanya bisnis Malah udah sampai ke Bangkok sama Kuala Lumpur. Bang, pada saat itu seperti apa Bang yang saat dengan Raffi Ahmad pada saat itu? Nggak ada bukti apapun. Sempat diperiksa tuh? Nggak ada, orang nggak ada bukti apa yang mau diperiksa. Jadi bilang sama orang yang menuduh itu, jadilah manusia jangan pengecut. Kalau ada, bawa ke Mabes langsung. Selesai kan? Ya kenapa cuma nuduh di medsos? Itu namanya pengecut. Ya? Tapi Bang melihat asumsi publik mungkin buzzer ya Bang, kita bicara buzzer yang Apa? bicara buzzer yang menyudutkan Raffi Ahmad terkait money laundering itu. Itu kan ada kaitan politik. Itu zaman pilpres, saya udah pernah konferensi pers sama Raffi Ahmad soal itu. Kalau ada, tinggal buktikan aja, jangan ngomong doang. Tapi muncul lagi Bang. Ya makanya buktikan, udah dibawel kamu buktikan gitu dong. Buktikan ini rekeningnya. Langsung bawa pasukan ke KPK, bawa ke kejaksaan, selesai kan? Kalau ngomong aja di TV, itu namanya pengecut kalau cuma nuduh doang, ya. Nah itu namanya pengecut dan nggak tahan lihat kesuksesan orang. Jangan gitulah. Semakin kau nyinyir, semakin hancur nasibmu. Itulah. ada unsur politik. Ya itu udah gue bilang tadi bawel. Itu waktu zaman pilpres itu ada. Aku kan ikut mendampingi. Aku jadi kuasa hukum si Rasman nggak mungkin baca rekening. Ya. Intinya kalau ada buktikan. Jangan sembarang. Sebenarnya orang itu bisa. Raffi itu orang baik. Saya pernah bilang lapor balik undang-undang ITE, dia nggak mau. Kalau udah terang-terangan dia bukan itu hasil korupsi, dia nggak mau. Ya pokoknya dia nggak mau repot karena dia tahu patah tumbuh hilang berganti. Satu tukang fitnah sekarang, besok lagi nukul 100 lagi. Ngapain katanya? Dan terbang benar kan? Itu nggak ada. Buktikan itu aja. Apa? Di mana kasus mana? Ya, saya nggak usah terlalu ke sana deh. Tidak ada bukti bahwa dia terima uang atau diperkaya. Ya udah, itu aja jawaban gua. Ya, oke.